Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Piwaris Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan pembelajaran materi tentang permainan sepak bola. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama tentang sejarah permainan sepak bola. Kemudian pembahasan selanjutnya juga akan kita bahas tentang peralatan atau infrastruktur yang digunakan dalam permainan sepak bola. Dan tentunya juga akan kita bahas tentang peraturan dasar dari permainan sepak bola. Apa-apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan tak lupa pula nanti juga akan kita bahas tentang teknik dasar dari permainan sepak bola. Permainan sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang sangat mendunia. Bisa juga kita sebut olahraga termahal ya, dibandingkan olahraga-olahraga yang lainnya. Adapun pengertian sepak bola adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan oleh 11 orang pemain dari setiap timnya dengan tujuan mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang agar tidak kebobolan. Sejarah permainan sepak bola. Sejarah permainan sepak bola ini sudah dimulai dari zaman kuno, yaitu dimulai dari pada abad kedua sampai dengan abad ketiga Masehi, di mana permainan sepak bola ini sudah dimainkan di negara Cina. Seiring berkembangnya zaman, permainan sepak bola ini semakin sering dimainkan di belahan dunia, hingga pada tahun 1904 terbentuklah asosiasi sepak bola dunia, yaitu yang sekarang kita kenal dengan sebutan FIFA atau Federation International de Football. Adapun presiden FIFA yang pertama adalah Robert Guerin, di mana beliau menjabat dimulai dari tahun 1904 sampai dengan tahun 1906. Pada tahun 1924 diadakanlah sebuah olimpiade olahraga, di mana di sini permainan sepak bola ikut andil bagian dalam sebuah kompetisi olimpiade ini. Pada kegiatan olimpiade olahraga tersebut ada seseorang yang bernama Jules Rimet yang menonton, kemudian tercetuslah ide untuk melaksanakan pertandingan internasional atau pesta akbar pertandingan sepak bola, khusus pertandingan sepak bola saja yang dilaksanakan 4 tahun sekali, yang sekarang kita sebutannya dengan FIFA World Cup atau Piala Dunia. Dan pada tahun 1930 terlaksanalah Piala Dunia pertama di negara Uruguay, di mana sang tuan rumah di sini berhasil mencapai podium tertinggi, yaitu sebagai juara pertama pada kompetisi tingkat dunia sepak bola ini. Bergeser ke sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia sudah dimulai pada tahun 1914. Pada masa itu pemerintahan Indonesia yang masih bernama pemerintahan Hindia Belanda mengadakan beberapa kompetisi pertandingan sepak bola, namun pertandingan sepak bola tersebut, kompetisi tersebut hanya didominasi oleh 2 tim saja, yaitu yang pertama Batavia FC yang kita sebut sekarang itu namanya Jakarta, dan yang kedua adalah Surabaya. Dan kemudian pada tahun 1930, tepatnya 19 April 1930,
dibentuklah suatu organisasi sepak bola khusus untuk di Indonesia yang kita sebut sekarang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, di mana pendirinya adalah Bapak Insinyur Suratin Sosro Sugondo yang sekaligus menjadi ketua PSSI pertama pada saat itu. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sebenarnya Indonesia pernah mencicipi yang namanya kompetisi Piala Dunia, tepatnya pada tahun 1938, yaitu pada Piala Dunia Prancis. Namun pada saat itu nama negara kita Indonesia belum disebut sebagai negara Indonesia, tetapi masih disebut dengan negara Hindia Belanda. Dan sampai saat ini olahraga sepak bola di Indonesia masih menjadi olahraga yang mempunyai potensi untuk berkembang lebih baik. Terbukti dengan PSSI selalu mengadakan program-program untuk peningkatan permainan sepak bola di Indonesia ini, untuk peningkatan kualitas kompetisi, kemudian kualitas tim nasional daripada Indonesia, dengan cara mengirimkan tim-tim junior kelompok umur di kompetisi internasional, dan juga mengadakan kompetisi-kompetisi nasional dimulai dari kelompok umur di bawah 15 tahun, di bawah 17 tahun, kemudian ada kelompok umur di bawah 19 tahun, dan bahkan untuk kelompok umur di bawah 23 tahun. Kemudian untuk kompetisi resminya pun ada kompetisi-kompetisi dimulai dari divisi 3, ada divisi 2, divisi 1, divisi utama, dan ada kompetisi tertinggi yang disebut sekarang adalah Liga Super Indonesia. Selanjutnya pembahasan kita lanjutkan pada peralatan atau infrastruktur yang dibutuhkan dalam permainan sepak bola. Yang pertama tentunya adalah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola dengan ukuran panjangnya 100 sampai dengan 120 meter dengan lebar 64 sampai dengan 75 meter. Pada lapangan sepak bola ini ada sebuah kotak yang disebut kotak penalti, itu dengan jarak daripada gawang sampai dengan garis tepi ke arah tengah lapangan itu jaraknya 16 meter. Kemudian di dalam kotak 16 ini ada sebuah titik penalti yang disebut juga sering titik 12 pas, yang jaraknya daripada garis gawang sampai dengan titik ini bukan 12 meter tetapi hanya kurang lebih 11 meter saja. Kemudian bergeser pada gawang. Untuk gawangnya, gawang ini dengan tinggi ukuran standar dalam pertandingan itu 2,5 meter, dan ukuran standar pada pertandingan itu lebarnya adalah 7 meter. Kemudian untuk bola dalam pertandingan sepak bola itu ukuran standarnya yaitu 68 sampai dengan 70 cm dengan keliling 10 cm dan beratnya 410 sampai dengan 450 gram. Bergeser pada perangkat pertandingan. Untuk tim itu terdiri dari 11 orang pemain dengan jumlah pergantian itu biasanya sampai dengan 3 kali pergantian, dan jumlah pemain cadangan itu maksimal terdiri dari 12 orang. Kemudian dipimpin oleh 1 orang wasit lapangan, wasit tengah, dan kemudian lagi ada 2 orang wasit pinggir lapangan yang disebut hakim garis, dan 1 orang wasit cadangan. Kemudian kita lanjutkan pada peraturan pertandingan. Peraturan pertandingan sepak bola itu dimainkan jadi 2 babak, di mana dari setiap babaknya itu dengan lama durasi 45 menit, berarti durasinya 2 kali 45 menit dengan waktu jeda istirahat 10 sampai dengan 15 menit. Dan dalam pertandingan-pertandingan tertentu ada peraturan apabila
terjadi skor imbang, belum ditentukan siapa pemenangnya, belum diketahui siapa pemenangnya, maka akan dilanjutkan sebuah pertandingan perpanjangan waktu, di mana pertandingan perpanjangan waktu ini dibatasi dengan durasi 2 kali 15 menit, di mana dari setiap babaknya itu dimainkan 15 menit. Dan apabila masih belum diketahui juga siapa pemenangnya, maka akan dilaksanakan coin toss atau dengan adu tendangan penalti. Dalam sebuah pertandingan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, dipimpin oleh wasit, di mana wasit ini adalah bertindak sebagai pengadil. Wasit berhak memberikan peringatan-peringatan kepada pemain yang dianggap melanggar suatu pertandingan. Bentuk peringatan itu bisa dilakukan oleh wasit melalui nasihat, ucapan, dan kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, diberikannya kartu kuning, dan untuk tingkat akhir peringatan dari wasit itu diberikan kartu merah. Dengan diberikan kartu merah ini, maka sang pemain itu tidak diperbolehkan lagi untuk memasuki lapangan, dengan arti pemain ini dipaksa untuk keluar lapangan. Dan bahkan kartu merah ini bisa diberikan oleh wasit bukan hanya pada pemain saja, tetapi bisa diberikan kepada official tim seperti pelatih ataupun official tim yang lainnya. Dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola, di mana ada sebutan tendangan pertama. Nah, tendangan pertama ini dilakukan pada titik tengah lapangan, di mana tendangan baru akan dilakukan setelah wasit memberikan aba-aba atau meniup peluit pertama. Tendangan pertama ini disebut dengan istilah kick off. Kemudian dalam sebuah pertandingan, apabila pertandingan antara tim A dan tim B, dimisalkan salah satu pemain dari tim A dengan sengaja ataupun tidak sengaja membuat bola keluar lapangan, meninggalkan lapangan. Apabila bola tersebut keluar dan meninggalkan lapangan dari samping daripada lapangan ini, maka tim lawannya itu akan diberikan wasit hadiah dengan cara melemparkan bola dari luar arena pertandingan ke dalam lapangan, yang disebut dengan lemparan ke dalam, atau istilah dalam sepak bolanya throw in. Kemudian apabila dalam suatu pertandingan, dimisalkan di sini tim A melawan tim B, salah satu pemain daripada tim A dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengeluarkan bola dari garis belakang atau garis sejajar daripada gawang lawannya tanpa menyentuh daripada pemain lawannya, maka akan diberikan oleh wasit itu tendangan gawang bagi lawannya. Di sini disebut namanya goal kick. Tapi apabila tendangan tersebut mengenai bagian tubuh lawannya dan keluar meninggalkan lapangan melewati garis sejajar gawang, maka wasit akan memberikan tendangan sudut yang disebut dengan istilah corner kick. Kemudian ada aturan lagi. Di sini sering banyak orang yang bertanya, apa itu offside? Nah, offside ini adalah sebuah pelanggaran. Sekali lagi saya sebutkan, offside ini adalah sebuah pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi apabila dimisalkan di sini tim A melawan tim B. Apabila salah satu pemain daripada tim A ini mendahului garis paling belakang pertahanan daripada tim B sebelum bola dioperkan oleh rekan satu timnya, maka itu disebut offside. Ya, selanjutnya kita bergeser ke teknik
teknik daripada permainan sepak bola. Seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, karena video ini saya tujukan untuk kelas 10, maka yang kita bahas adalah teknik-teknik dasar saja. Walaupun teknik dalam permainan sepak bola itu banyak, tetapi yang kita bahas dalam video ini hanya teknik-teknik dasar saja. Teknik dalam permainan sepak bola itu dibagi menjadi dua cara teknik, ya, dua cara teknik. Yang pertama, teknik dengan cara tanpa bola, yang sering disebut ini gerak tipu. Kemudian yang kedua adalah teknik dengan cara menggunakan bola. Nah, teknik dengan cara menggunakan bola inilah yang masih terbagi lagi. Teknik dengan cara menggunakan bola ini terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama adalah teknik menendang, sering disebut dengan istilah dalam sepak bolanya yaitu passing. Dan yang kedua, teknik menahan, dalam istilah sepak bolanya disebut controlling atau stopping. Dan yang terakhir adalah teknik menggiring, dalam istilah sepak bolanya disebut dribbling. Untuk teknik menendang dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu menendang dengan kaki bagian dalam, dan yang kedua menendang dengan kaki bagian luar, dan yang ketiga menendang dengan punggung kaki. Dalam melaksanakan teknik menendang ini tentunya arah dari tendangan ini didasari daripada cara menendangnya. Misalkan kita akan mengarahkan bola ini melambung. Nah, secara teori, maka apabila bola ini kita inginkan untuk melambung, maka tendanglah bagian bawah bola. Dan sebaliknya, apabila kita menginginkan arah bola ini mendatar, maka tendanglah bagian tengah bola. Dan kemudian, apabila kita menginginkan bola ini bergelinding mengarah ke kiri, mendatar, maka cukup tendang di bagian tengah dan sebelah kanan bola. Dan sebaliknya, misalkan kita ingin mengarahkan bola ini ke arah kanan dan mendatar, maka tendanglah bola di bagian tengahnya di sisi kiri. Dan apabila kita menginginkan bola ini untuk melambung, tinggal kita arahkan saja sentuhan kaki kita pada bola bagian bawah bola. Misalkan mau kita arahkan ke kiri atas, berarti yang ditendang itu bagian kanan bawah, dan sebaliknya apabila kita menginginkan bola ini mengarah pada kanan atas, maka silakan ditendang bagian kiri bawah bola. Teknik yang selanjutnya adalah menahan bola atau stopping atau controlling. Nah, untuk teknik menahan bola ini kita mulai dari bagian tubuh paling atas. Yang pertama tentunya dengan kepala, dengan dahi. Kita bisa melakukan kontrol atau stopping pada bola menggunakan dahi apabila posisi bola ini posisinya melayang, atau kita menerima bola melambung dari rekan setim kita. Kemudian selanjutnya menahan bola menggunakan dada. Nah, menahan bola menggunakan dada ini sama. Itu memungkinkan kita melakukan stopping atau kontrol bola ini apabila bolanya ini datangnya melambung, atau operan dari teman ini dengan operan melambung. Kemudian kita lanjutkan, ada controlling, stopping bola, menahan bola ini dengan perut. Nah, untuk menahan bola dengan perut berbeda dengan menahan dengan dahi dan dada tadi. Kalau menahan dengan perut ini memungkinkan kita melakukan teknik ini apabila bola yang datang ini adalah bola yang memantul dan memungkinkan mengarah ke arah perut kita. Jadi bisa kita melakukan kontrol dengan perut. Kemudian dilanjutkan menahan bola dengan paha. Sama halnya dengan menahan bola dengan dahi dan menahan bola menggunakan dada tadi. Ini juga memungkinkan kita untuk melakukan teknik ini menahan bola dengan paha apabila bola yang datang adalah bola yang melambung. Kemudian dilanjutkan menahan bola dengan punggung kaki.
dan menahan bola dengan kaki bagian dalam, kemudian menahan bola dengan kaki bagian luar, dan yang terakhir menahan bola dengan telapak kaki dan juga menahan bola dengan kura-kura kaki. Teknik yang terakhir adalah menggiring bola atau istilah dalam sepak bolanya dribbling. Nah, teknik menggiring bola ini bertujuan untuk menggiring bola sambil berlari, yaitu tujuannya untuk melewati lawan. Ini menggiring bola ini bisa dilakukan dengan dua teknik, yaitu menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Baiklah, itu saja video pembahasan materi sepak bola kita pada kali ini. Jadi saya tekankan sekali lagi, video pembelajaran sepak bola ini adalah untuk kelas 10 dan semua materi yang saya ucapkan di video kali ini adalah sebatas teori. Prakteknya belum kita laksanakan, nanti akan kita laksanakan pada pembelajaran tatap muka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Piwari. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.